Kita masuk ke MRP yang selanjutnya ya. Ini kemarin kan udah masuk ke explosion ya, explosion yang proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item atau komponen yang lebih bawah kan. Nah, terus ini sekarang kita lanjut aja. Tingkat kesulitan MRP. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesulitan dari MRP itu ada struktur produk, ukuran lot, waktu ancang-ancang atau lead time yang berbeda, perubahan terhadap produk akhir dalam perencanaan, lalu yang terakhir komponen yang bersifat umum. Nah, struktur produk sendiri itu sesuatu yang harus ada untuk menerapkan sistem MRP. Namun, struktur produk yang rumit akan membuat perhitungan MRP itu menjadi kompleks. Nah, lalu untuk ukuran lot, nah ini ada jenis-jenis teknik ukuran lot. Yang pertama EOQ, Economic Order Quantity, lalu L for L atau lot for lot, lalu yang terakhir FPR, Fixed Period Requirement. Nah ini langsung masuk ke contoh aja, diberikan data seperti ini. Harga barang, harga produk per unit 150 per unit, biaya simpannya, inventorinya 3.103,125 Rp3,125 unit per periode. Lalu biaya pesannya 1.500 per pesan. Nah ini kebutuhan bersihnya sudah diberikan selama 12 periode. Lalu dengan menggunakan yang EOQ dulu ya. Nah, EOQ ini teknik yang lumayan populer di MRP. Dalam teknik ini besarnya ukuran lot adalah tetap, namun perhitungannya sudah mencakup biaya pesan serta biaya simpan. Nah, persamaannya sendiri seperti ini. EOQ sama dengan akar 2 DK dibagi H. Nah, ini penjabarannya seperti ini ya. D itu rata-rata kebutuhan, K itu biaya pesan, lalu H itu biaya simpan. Nah ini langsung kita masukkan saja yang tadi yang sudah diketahui di soalnya. Rata-rata kebutuhan 600 unit dikali 12 periode, jadi 50 periode ya. Nah biaya pesannya itu 1.500, ini biaya pesan. Lalu biaya simpannya ini Rp3,125. Nah lanjut. Lalu ini hasilnya EOQ nya seperti ini 220. Lalu untuk diterapkan di MRP nya itu seperti ini. Jadi langsung ukuran lotnya ini langsung ditetapkan di periode pertama. Nah, seperti itu. Lalu untuk mencari jumlah persediaannya selama 12 periode ini tinggal dikurang saja sama kebutuhan bersihnya. 220 dikurangi 20, 200. Karena ini nggak ada, lalu pakainya yang ini ya. Persediaannya ini kan masih ada kan, 200 dikurangi 50, 150, 150 dikurangi 150. Nah, lalu di sini ada lot lagi 220. Lalu ya sudah, tinggal dikurang saja kan. Seperti itu. 220. Oh, ini 220 dikurangi 80 itu kan 140. Lalu ditambahkan ini jadinya 190. Nah, seperti itu. Nah, yang ini sama, 220 dikurangi 20 ditambah sisanya yang periode sebelumnya. Nah, lalu ini biaya simpannya, ini biaya ininya 1450 ini dikali biaya simpan yang tadi diketahui 3,125. Hasilnya seperti ini. Lalu biaya pemesanannya ini kan 3 kali. Nah, jadi dikali 1.500. Tadi sudah ada biaya pemesannya diketahui. Lalu biaya totalnya tinggal dijumlahkan saja yang biaya simpan ditambah biaya pesan. Nah, seperti itu. Metode ini biasanya dipakai untuk perencanaan selama 1 tahun atau 12 bulan. Keefektifan metode EOQ sendiri dipengaruhi oleh pola permintaan kebutuhan yang bersifat kontinu dan bersifat konstan. Jadi untuk yang bersifat tetap, kalau misal fluktuatif gitu, mungkin bisa menggunakan metode yang lainnya. Oke, lanjut yang lot for lot. Nah, teknik ini dilakukan untuk pesanan diskrit.
cara yang paling sederhana dari semua teknik ukuran lot yang ada. Nah, lalu ini sama caranya. Ini kalau yang lot for lot ini ukuran lotnya disamakan dengan kebutuhan bersihnya. Nah, ini kan sama kan. Jadi persediaannya impas 0 0 0 karena ini kan dikurangin jadinya 0. Lalu biaya simpannya karena nggak ada kan. Jadi 0, biaya pesannya 11 karena ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 karena di periode 5 nggak ada pemesanan ya. Nah, lalu yuk dikalikan 1.500 biaya pemesanan tadi. Lalu biaya totalnya ya udah tinggal dijumlahkan aja nih, biaya simpan ditambah biaya pesan. Nah, ketemulah seperti ini. Nah, penggunaan lot for lot ini untuk meminimalisir ongkos simpan, sehingga dengan teknik ini ongkos simpan menjadi 0. Nah, ya kan, 0 ongkos simpannya. Oke, langsung yang ini ya, FPR ya, Fixed Period Requirement. Nah, teknik ini membuat pesanan berdasarkan periode waktu tertentu. Besarnya jumlah kebutuhan tidak berdasarkan ramalan, tetapi dengan cara menjumlahkan kebutuhan bersih pada periode yang akan datang. Nah, ini caranya. Ini caranya seperti ini. Ini untuk ukuran lot yang periode pertama 20 ditambah 50 70. Nah, seperti itu caranya. Ini 100 ditambah 80 jadi 180. Lalu ini dikurangin dengan 180 dikurangi 180. Yang ini 100 tambah 40 140. Begitu seterusnya. Nah, lalu biaya simpannya ini untuk ukuran lotnya ini biaya persediaan, persediaan ini dijumlahkan 260 dikali biaya simpannya. Lalu biaya pemesanannya ini lotnya ini ya 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 kali biaya pemesanan. Lalu biaya totalnya tinggal dijumlahkan saja yang biaya simpan ditambah biaya pemesanan. Hasilnya seperti ini. Oke, nah lead time itu salah satu data yang erat kaitannya dengan waktu adalah lead time, di mana lead time akan mempengaruhi proses offsetting. Nah, seperti itu. Lalu kebutuhan yang berubah, MRP dirancang untuk menjadi suatu sistem yang peka terhadap perubahan, baik perubahan dari eksternal ataupun dari internal. Nah, perubahan kebutuhan akan produk akhir tidak hanya berpengaruh pada penentuan rencana pemesanan, namun mempengaruhi penentuan jumlah kebutuhan yang diinginkan. Nah, komponen umum ini dibutuhkan oleh lebih dari satu induk itemnya. Komponen umum ini akan menimbulkan kesulitan pada proses netting dan loading. Nah, udah selesai yang materi MRP-nya. 3 pertemuan ya ini ya. Nanti kalau misal ada pertanyaan bisa langsung WA ke grup. Oke, terima kasih.